pemerhati sejarah dan budayawan Bima. Mungkin bagi Ita Doho di sini masalah ini memang cacing, memang dia cacing. Tapi bagi kami di Bima dia nirae. Iya, bahaya. Karena perbuatannya dia ini bisa merusak generasi muda kita. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, perseteruan antara Firdaus Oyowobo dengan Dewi Ratna Muhlisa, cucu dari Sultan Bima yang mempunyai keturunan yang disahkan oleh organisasi Kesultanan dari Bima, kini mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh adat Bima untuk memperingatkan Firdaus Oyowobo agar tidak membuat statement-statement yang ngawur. Mungkin menurut orang-orang Bima, Firdaus Oyowobo ini hanya cacing karena sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga. Tetapi jika dibiarkan, cacing ini bagi masyarakat Bima, menurut Dewi Ratna Muhlisa, ini akan cepat berkembang biak di otak-otak dari generasi bangsa, terutama dari generasi masyarakat Bima. Sehingga cacing ini sebelum merambat dan banyak harus segera dibasmi induk cacingnya. Karena telur cacing itu banyak guys. Cacing juga jenisnya banyak. Ada cacing kremi, ada cacing tanah, ada cacing apalagi. Bisa komentar deh, cacing apalagi. Dan itu telurnya banyak dan mudah berkembang biak. Mungkin awalnya cacing itu kecil, tetapi jika dibiarkan, cacing itu akan menjadi ganas. Ada cacing hati, ada cacing usus, dan ada cacing-cacing yang lain. Yang jelas, belum pernah ada cacing yang bernama Firdaus. Nah, bagaimanakah Dewi Ratna Muhlisa menyikapi hal ini bersama sesepuh dan tokoh masyarakat Bima? Bagaimanakah cara membasmi dan strategi apa yang paling tepat untuk membasmi induk cacing itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pemerhati sejarah dan budayawan Bima. Mungkin bagi Ita Doho di sini masalah ini memang cacing, memang dia cacing. Tapi bagi kami di Bima dia nirae. Iya, bahaya. Karena perbuatannya dia ini bisa merusak generasi muda kita. Jadi saya banyak sekali dijapri oleh anak-anak muda yang baru mencintai sejarahnya. Beliau bertanya, anak-anak ini bertanya, ini yang mana yang benar Bu? Ini gimana sih? Kok bisa? Bab Ibu harus klarifikasi. Kami bingung. Ini harus bagaimana? Ini yang mana yang benar? Tunjukkan yang benar. Jangan diam saja. Tadinya saya diam saja karena ini saya anggap cacing tadi. Tapi kok lama-lama cacing ini berbahaya karena betul-betul menjadi gempa bagi sejarah Bima. Nah, begitulah. Ternyata cacing itu tidak hanya menyuburkan tanah sebagaimana fungsinya, tetapi cacing ini membuat gempa sebuah tanah, sejarah peradaban Bima. Dan ini membuat resah anak-anak muda. Serta disitulah titik poin Ratna Dewi Muhlisa akhirnya harus bertindak dengan tegas dan kemudian mengumpulkan para tokoh dan sesepuh yang mengetahui dan ahli di dalam sejarah Bima. Karena anak-anak muda ini perlu diperjelas asal muasal, biar tahu asal muasal keturunan dan sejarah yang benar-benar memang itu merupakan sejarah Bima yang bisa dibanggakan. Jadi gempa bagi sejarah Bima. Itu. Pertemuan kita kali ini, hari ini, itu menjadi tolak ukur bagi orang-orang Bima
yang ada di Bima. Itu masalahnya. Mereka akan bercermin pada kita hari ini. Iya, selain kita silaturahmi, kita harus ada tindakan tadi. Memang benar kata Tante Ni, kita secara baik-baik dulu didatangi, dia harus meminta maaf karena juga selain dia banyak merusak ya, banyak mengobrak-abrik tentang sejarah Bima. Dan sebelum saya juga berbicara, saya juga cari tahu dulu bersama teman-teman tadi ya, sudah saya bicarakan. Jadi memang tidak ada sama sekali dia dalam sejarah Bima. Nah, itulah fakta yang mengejutkan, guys. Ternyata menurut Dewi Muhlisa, Firdaus ini tidak ada sama sekali dalam sejarah Bima. Berarti dia hanya ngaku-ngaku saja. Nah, benar-benar cacing deh kalau begitu. Karena itulah Dewi Ratna Muhlisa bersama para tokoh budaya dan sesepuh dari Bima akan mendatangi, dalam tanda kutip ya, melabrak mungkin ya, Firdaus Oyobo untuk secara baik-baik disadarkan dan diminta untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa semua apa yang diucapkannya itu tidak benar, untuk mengklarifikasi kepada seluruh masyarakat Bima agar sejarah Bima ini tidak rusak. Dan sebagai bukti dan data serta fakta, Dewi Ratna Muhlisa pun menjelaskan secara detail siapa saja Sultan-Sultan Bima, dan itu sama sekali tidak ada yang seperti diceritakan dari nasab yang pernah diungkap oleh Firdaus Oyobo. Karena memang dari Sultan pertama, Sultan Abdul Qahir, Sultan kedua Abil Khair Sirajuddin, Sultan ketiga Nuruddin, Sultan keempat Jamaluddin, Sultan kelima Hasanuddin, Sultan keenam Alauddin, Sultan ketujuh Abdul Qadim, Sultan kedelapan Abdul Hamid, Sultan ke 9 Ismail. Sultan selanjutnya ada sebelumnya ada kita Sultanah. Nah kemudian Kemalatsa, kemudian Sultan Abdullah, kemudian selanjutnya Sultan Ibrahim, kemudian selanjutnya Sultan Muhammad Salahuddin. Abdul Aziz dulu tapi meninggal muda, kemudian Sultan Muhammad Salahuddin. Dari Sultan pertama tadi Abdul Qahir hingga Sultan Alauddin itu sudah jelas-jelas menikah dengan Goa. Nah kemudian sudah tidak efektif lagi menikah dengan Goa. Kemudian Sultan selanjutnya yaitu Sultan Abdul Qadim itu menikah dengan Sepulau Sumbawa. Jadi tidak menikah seperti yang dibilang Firdaus itu dengan orang dari luar. Nah itu sudah